Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadir Rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Segala wujud rasa syukur dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada dan istiqamah di atas iman dan Islam. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga setiap karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai bagian yang akan menyempurnakan setiap kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun untuk kemaslahatan ukhrawi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, terutama siapapun di antara antum yang sedang berada di rumah, sedang mengikuti saran dan anjuran dari pemerintah maupun dari para ulama untuk banyak bertahan di rumah, meminimalisir keluar dari rumah atau melakukan perjalanan jauh demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Ini semua adalah bagian daripada ketaatan yang wajib bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta taat kepada setiap pemegang urusan di antara kalian. Wa ulul amri ala tafsiril ulama. Sementara kata ulul amri yang wajib ditaati menurut para ulama ada dua. Yang pertama adalah al-umara, pemerintah atau setiap orang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di tengah umat manusia, ya, di kalangan kaum muslimin. Yang kedua adalah para ulama, alim ulama yang mereka adalah orang-orang yang bekerja keras untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajarkan ajaran Islam kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Sementara apa yang menjadi aktivitas yang kita sepakati ini adalah merupakan perintah langsung dari dua jenis umara sekaligus, ya. Ini perintah dan saran fatwa para ulama sekaligus juga anjuran dan perintah dari pemerintah. Sehingga tidak ada jalan bagi kita selain menaati semua itu, ya. Ikhwatil kiram, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, tentunya kita ingin senantiasa juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita berta'awun, ya, kita saling bahu membahu untuk bisa memberikan yang terbaik buat diri kita dan kaum muslimin, bukan hanya dalam persoalan apa-apa yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk memenuhi kebutuhan batiniah kita. Karena sebagaimana yang sering saya ungkapkan, ya, yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan disampaikan oleh para ulama, tercatat beberapa nukilan, ya, dalam tasliyatu ahlil masaib, bahwa musibah yang terbesar bagi diri kita itu bukanlah pada hakikat atau zat musibah itu sendiri, tetapi pada ketahanan yang ada di dalam jiwa kita. Bila kita tidak memiliki ketahanan terhadap musibah, maka musibah sekecil apapun akan menjadi musibah terbesar dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan pembahasan ad-da'u wad-dawa, ya. Karena memang pembahasan kita juga tidak jauh
daripada mengisi ya makna-makna lahiriah dan batiniah yang ada di dalam diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang dosa-dosa. Dan kemudian kita berbicara tentang bagaimana sebagian di antara orang terpedaya oleh macam-macam hal ketika mereka berhadapan dengan dosa-dosa. Ya, terpedaya di sini adalah dalam wujud menganggap remeh perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, di antara bentuknya pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan orang yang terpedaya dengan apa yang diistilahkan dengan istidraj. Kemampuan luar biasa dan kondisi luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini yang menyebabkan sebagian kita lupa, nggak nyadar kalau kita berada dalam kemaksiatan. Karena menganggap apa yang diberikan oleh Allah itu seolah-olah itu merupakan kebahagiaan, seolah-olah merupakan sorga dunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan ghurur, kemudian juga keterpedayaan oleh berbagai macam hal yang lain. Ya, kemarin pada bagian terakhir kita membahas bagaimana sebagian orang itu berhujjah dengan alasan bahwa dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya langsung bisa kita nikmati. Dunia ini kontan. Sedangkan akhirat itu kredit, akhirat itu tidak kontan. Bagaimana kita mendahulukan yang tidak kontan daripada yang kontan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana jawabannya berdasarkan adillatul Quran dan Sunnah. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Wahal fittiba'il basyariyah. Sekarang pertanyaannya. Ini sebuah pertanyaan yang sekaligus menohok ya orang-orang yang mempertahankan kehidupan dunia dengan mengabaikan akhirat. Wahal fittiba'il basyariyah. Cocok gak kira-kira dengan tabiat manusia secara alami ya. Misalnya ayya'lamal 'abdu, ketika seseorang itu mengetahui, ini seseorang ini sebagai analogi, annahu matlubun ghadan ila baini yaday ba'dil muluk. Ya, ketika misalnya besok hari dia akan diajak menghadap salah seorang pemuka atau salah seorang raja di dunia ini atau mungkin presiden di dunia ini, liyu'aqibahu ashadda 'uqubah. Yang mana ketika dia menghadap antara dua kemungkinan, dia akan mendapatkan siksaan, akan dihukum, au yukrimahu atamma karamah, atau dia akan diberikan hadiah, atau dia akan dimuliakan. Antara dua kemungkinan itu saja. Dia akan dihukum atau dimuliakan. Wa yabitu sahidan ghafila. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan panggilan dan ajakan tersebut, besok akan datang menghadap raja, malam harinya dia tidur nyaman saja ya. Sahiyan ghafilan, dalam keadaan ya, mengabaikan segala sesuatu. La yatadzakkar mauqifahu baina yaday al-malik. Sama sekali enggak memikirkan kira-kira besok nasibnya kayak gimana ya. Baina yaday al-malik. Wala yasta'iddu lahu, tidak menyiapkan segala sesuatu ya. La yasta'iddu lahu wa la ya'khudhu lahu uhbah ya. Tidak bersiaga dengan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Kalau ada orang seperti ini, apakah ini sesuai ya? Apakah ini layak apabila ditinjau dari segi kepantasan seorang manusia ya? Ini orang yang mau menghadap seorang raja di dunia ya. Yang konsekuensinya kalau nggak dihukum dikasih hadiah. Lalu di malam harinya dia nyantai-nyantai aja ya. Masa bodoh aja. Tidak menyiapkan segala sesuatu. Pasti orang akan mengatakan ini orang goblok ya. Pasti orang mengatakan ini orang nggak tahu kebaikan, nggak tahu kemaslahatan. Itu tentang dunia. Bagaimana ketika itu adalah persoalan akhirat. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Kita akan menghadap Allah dan tujuan kita cuma salah satu di antara dua, nggak ada yang ketiga ya. Kalau nggak ke surga ya ke neraka. Kalau nggak diberikan pahala diazab, itu saja. Qila hadza la amrullahi su'alun sahih. Pertanyaan kayak gini pertanyaan yang paling pantas ya. Waridun ala aktsari hadzal khalaq ya, ditujukan kepada orang-orang yang menyebutkan berbagai alasan tersebut yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Mereka menyatakan berbagai macam hal. Enggak apa-apalah dapat dunia tapi pasti ya, biarpun sedikit daripada mengharapkan yang banyak tapi masih diragukan, kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan yang wajib disodorkan kepada mereka. Wajtima'u hadzal amrayn min a'jabil asya. Ya. Kalau ada dua hal itu berjumpa, maka ini sungguh hal yang aneh bin ajaib ya. Aneh bin ajaib. Dua hal apa? Dua hal itu adalah ketika orang tahu akan ada bahaya atau akan ada
apa namanya akan ada bahaya yang dihadapinya, tiba-tiba dia tenang-tenang saja. Ketika orang ada ajakan mau ketemu raja, antara dua pilihan, kalau nggak disiksa dia atau dikasih hadiah, kemudian dia tenang-tenang saja. Dua perasaan ini, dua hal ini bergabung tuh sungguh sangat ajaib ya, aneh bin ajaib. Begitu juga orang yang hidup di dunia tenang-tenang saja, dia beriman, dia tahu akan konsekuensi akhirat, dia tahu neraka itu ada, sorga itu ada. Dia tahu bahwa setiap kita pasti akan mati dan akan bertanggung jawab, tapi di dunia nyantai-nyantai aja. Itu dua hal yang sangat lucu ya, sangat aneh bin ajaib kalau berkumpul. Tahu akan akibat tapi nggak berbuat apa-apa. Itu dua hal yang sangat aneh bin ajaib. Maka dikatakan di sini wa hadza takhalluf lahu iddatu asbab. Ya. Sikap yang sungguh terbelakang itu, terbelakang tadi ya disebutkan, nggak siap-siap menghadapi yang sudah pasti. Ya. Sikap yang terbelakang itu memiliki beberapa jenis sebab, ya, beberapa jenis kemungkinan sebab. Mungkin salah satu diantaranya atau mungkin kumpulan dari sebab-sebab tersebut. Ahaduha, ya, yang paling jelas di sini adalah dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Memang ilmu seseorang itu lemah. Ya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-hikmatu al-muaddiyah ilal amali salih. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah hikmah yang dimiliki seseorang, iman yang dimiliki oleh seseorang yang akan menghadirkan amal saleh. Itu yang dimaksud dengan ilmu di sini. Karena nanti kalau tidak dimaknai begitu, kacau pembahasan kita di sini. Ya. Ilmu di sini bukan pengetahuan artinya. Ya. Dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Lemahnya ilmu, artinya lemahnya iman, lemahnya hikmah di dalam hati kita yang mengajak kita berbuat baik. Ya. Lemahnya iman, lemahnya hal-hal yang bersifat batin yang ada di dalam diri kita yang mengajak kepada kebaikan. Wa nuqsanul yaqin, atau kurangnya keyakinan. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawat faqauluhu min afsadil aqwal wa abtaliha. Nanti kita akan jelaskan ya kenapa ilmu di sini maksudnya bukan pengetahuan ya. Orang yang mengatakan bahwa ilmu atau keimanan di sini itu tidak bertingkat-tingkat. Artinya sama saja. Kalau orang sudah beriman, imannya akan sama saja. Enggak ada tingkatan dalam iman ya. Dalam kondisi batin seseorang itu enggak mungkin ada tingkatan. Faqauluhu min afsadil aqwal, ini merupakan pendapat yang paling jelek, pendapat paling batil ya, pendapat paling nggak bisa diterima. Faqad sa'ala Ibrahim, contohnya adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim meminta Rabbahu kepada Allah ayyuriyahu ihya al-mauta, menunjukkan bagaimana Allah itu menghidupkan yang mati. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk ditunjukkan langsung bagaimana proses Allah ya menghidupkan yang mati. Ayanan di depan matanya sendiri. Ba'da ilmihi biqadrati rabb, ya. Semua kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mengakui tentang kemahakuasaan Allah. Ya. Kemahakuasaan Allah. Ini sekali lagi ilmu itu bukan pengetahuan di sini, tapi iman ya. Yang dimaksud adalah iman. Ibrahim sudah meyakini, sudah mengimani Allah itu maha kuasa, ya. Tetapi yang diinginkan adalah liyazdada tuma'ninatan, agar bertambah nyaman hatinya, bertambah tenang hatinya, wa yasiral ma'lumu ghaiban syahada, agar ilmu yang selama ini ya, ilmu yang selama ini itu ilmu yang sifatnya itu gaib itu menjadi nyata, seolah-olah seperti itu. Nanti kita akan tunjukkan yang dimaksud dengan gaib dengan nyata di sini ya. Ya sesuatu yang sifatnya baru bersifat teori menjadi praktek ya, nyata di hadapan. Jadi beliau itu tidak kekurangan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi yang beliau inginkan adalah bertambahnya keyakinan, bertambahnya ketenangan. Nanti akan kita sebutkan contohnya ya. Wa qad rawa Ahmad fi musnadih ya. Contohnya adalah yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, laisal mukhbir kal mu'ayyin, laisal mukhbar kal mu'ayyin ya. Orang yang diberikan kabar, info tentang sesuatu, laisal mukhbar kal mu'ayyin, seperti orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, ini saya tidak tahu lafal hadis dengan lafal ini, tapi yang apa? Ya, lafal yang jelas di dalam hadis itu laisal khabaru kal mu'ayyanah. Itu lafal yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kemungkinan itu yang dimaksud oleh
oleh Syekh rahimahullah, atau mungkin Ibnul Qayyim memiliki sanad sendiri terhadap hadis dengan lafal ini, tapi kita belum mendapatkannya ya. Yang lafal yang sahih ya, yang jelas diriwayatkan dalam banyak hadis, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, itu bunyinya laisal khabar kal muayanah ya. Laisal khabaru kal muayanah ya. Ini lafal yang sahih, bisa dicatat. Laisal khabaru kal mu'ayana, bahwa yang namanya kabar itu enggak seperti melihat langsung. Jadi asbabu wurud hadzal hadis, ya, sebab daripada munculnya hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annallahu subhanahu wa ta'ala akhbara Musa. Allah itu mengabarkan kepada Musa ma fa'ala qaumuhu fil ijl, yang dilakukan oleh kaumnya terhadap anak sapi betina. Jadi Allah mengabarkan kepada Musa, nih kaum ini sudah menyeleweng ya, dan sudah menyembah anak sapi betina. Jadi itu sudah dikabarkan kepada Nabi Musa. Sudah dikabarkan kepada Nabi Musa, berarti Musa sudah tahu. Yang mengabarkan siapa? Langsung Allah. Enggak mungkin Nabi Musa ragu ya tentang kabar tersebut. Betul ya? Tetapi dikatakan walam yulqil alwah. Waktu itu dia pulang bawa semacam batu itu ditulis. Di dalamnya ada kalamullah. Jadi pada waktu itu kan tulisan biasanya ditulis di atas batu, ya, bukan kertas, tapi di atas batu. Batu itu tulisan, dan itu digotong sama Nabi Musa. Begitu mendengar, dia tetap saja gotong, nyantai dia gotong, gitu ya. Tetapi ketika dia melihat langsung apa yang dilakukan oleh kaumnya, kan dia udah tahu nih. Dia melihat sendiri kaumnya, alqal alwah fankasarat ya. Batunya itu dilempar oleh Musa sampai hancur, sampai pecah. Jadi artinya apa? Apa yang dikabarkan oleh Allah sudah dipercayai oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sudah mengimaninya. Tetapi tetap beda antara iman dengan musyahadah. Melihat langsung dengan iman itu berbeda. Maka di sini ikhwaskan fiddin yang dimuliakan Allah. Makanya kemarin sudah saya sebutkan ya tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama dari wabil akhiratihum yuqinun. Itu akhir pembahasan kita ya. Kemarin membahas tentang ayat ini ya. Kenapa dikatakan wabil akhiratihum yuqinun? Yakin terhadap akhirat, bukan yuqinun bil akhirah ya. Wabil akhiratihum. Jadi dalam bahasa itu ada yang dibolak-balik di situ ya. Seharusnya kata-katanya adalah yuqinuna bil akhirah, mereka yakin dengan akhirat. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan akhirat mereka yakin. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita itu enggak nyaman gitu. Dengan akhirat kita yakin itu enggak nyaman ya. Karena apa yang ada disebutkan dalam bahasa Arab, sekali lagi tidak selamanya kita lazim memaknainya dalam bahasa Indonesia. Seperti yang sudah sering saya sebutkan ya. Ma min sahabiyyin illa waqad alima dzalik ya. Tidaklah masing-masing di antara sahabat melainkan mengetahui itu. Tidak, itu bahasa itu enggak ada dalam bahasa Indonesia ya. Tapi yang ada itu setiap sahabat pasti mengetahuinya. Tapi kalau itu diterjemahkan langsung ke bahasa Arab secara harfiah, kullu sahabiyyin ya. Tab'an alima dzalik, bahasa Arab itu juga salah dalam bahasa Arab. Enggak ada seperti itu ya. Dalam bahasa Arab cara kita membahasakannya adalah ma min sahabiyyin illa waqad alima dzalik. Nah, begitu juga dengan bahasa Quran ini, wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Itu enggak lazim, tidak ada. Tapi dalam bahasa Arab itu biasa sebagai penekanan. Kenapa dikatakan dibalik seperti itu? Karena yang diinginkan dalam ketakwaan itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar percaya, tapi benar-benar yakin. Yang kayak disebutkan di sini. Ya. Jadi seperti orang sudah ngelihat langsung. La tarawunnaha ainal yakin. Ya. Kita seolah-olah seperti orang yang menyaksikan langsung akhirat itu. Begitulah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis ya. Ketika Nabi mengatakan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, itu adalah mencoba mengajak para sahabat untuk setidaknya, kalaupun tidak setiap waktu, setidaknya dalam waktu-waktu tertentu mereka seperti mu'ayana, seolah-olah melihat kematian gitu. Seolah-olah melihat akhirat, seolah-olah demikian. Sehingga pada saat mendengar hadis tersebut kan para sahabat langsung nangis ya. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ru'usahum wa lahum khanin. Digambarkan di dalam hadis begitu. Begitu Nabi menyatakan itu, para sahabat pada saat itu langsung ya menundukkan kepala mereka ya, menutup wajah mereka sambil menangis ya. Khanin itu tangisan yang sampai suaranya keluar dari hidung.
gitu ya, terus saking dahsyatnya tangisan para sahabat. Nah, kita tegaskan di sini, hal yang semacam itu nggak selalu terjadi gitu loh. Bagi kita manusia, karena kita sering disibukkan oleh dunia, kadang kita lupa, kadang kita lalai. Itulah sifat manusia, sehingga Abu Bakar ya ketika bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kabar kamu hari ini? Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, saya munafik. Ya. Itu bahasa ya, munafik bukan dalam arti sesungguhnya, saya munafik. Kenapa? Ya, karena setiap kali mendengar Nabi menyebutkan tentang neraka dan sorga, kita seolah-olah berada di depan keduanya. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita kembali disibukkan dengan anak dan istri kita. Artinya ketika kita berhadapan dengan dunia, itu seolah-olah kita lupa dengan akhirat. Kalau kita diingatkan di majelis-majelis ilmu misalnya tentang akhirat, atau di tengah sendirian kita membaca ayat, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita merenunginya ya. Nah, jadi artinya hendaknya yang seperti itu menjadi momen-momen yang sering terjadi dalam hidup kita. Seluruh hidup kita seperti itu nggak mungkin, ya. Karena kita tidak mengetahui akhirat sebagaimana Rasulullah. Kita tidak melihat sorga dan neraka sebagaimana Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak mungkin seperti beliau. Tapi setidaknya, ya, aksiru, makanya dalam hadis itu aksiru min dzikri hazimil ladzat. Banyak-banyaklah. Ya. Kalau selalu nggak mungkin, ya. Tapi aksiru, perbanyaklah mengingat yang namanya kematian, penghancur kenikmatan, ya, penghancur segala kenikmatan. Yang dimaksud di sini adalah kematian. Banyak-banyaklah mengingat. Semakin banyak kita mengingat mati, ya, maka kita akan semakin menikmati hidup. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan semakin menikmati hidup. Loh kok bisa begitu? Iya. Orang yang hanya mengingat hidup, dia nggak akan menikmati hidup. Karena begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia langsung berpikir berapa lama lagi nih kenikmatan ini bisa bertahan sama saya. Bisa nggak saya terus enak kayak gini? Bisa nggak saya terus kaya kayak gini? Kalau orang berpikir begitu, maka kenikmatan akan lepas. Tapi ketika dia mengingat kematian, ya, dia akan menyadari ya betapa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang wajib dia syukuri agar kenikmatan itu tidak berbalik menjadi bala musibah. Ya, jadi kalau orang banyak ingat mati bukan berarti dunia tidak dinikmati, justru akan semakin dinikmati. Tapi orang yang selalu ingat dunia justru tidak akan bisa menikmati dunia. Kita kembali kepada pembahasan. Ya. Jadi keyakinan dari siapa Nabi? Siapa Nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam dibangun di atas kepercayaan yang sama gitu. Tidak ada perbedaan secara ilmu, tetapi yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim adalah ketenangan yang lebih. Ya, ini sebagaimana sebagian di antara umat Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa, ya, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya, turunkan kepada kami ya satu meja berisi makanan penuh dari atas langit langsung. Mereka ingin melihat mukjizat. Ya. Bukan mereka mengingkari, ya. Wa na'lamu an qad aksana wa nakuna 'alaihi minasyahidin. Kami itu sudah percaya, kami sudah yakin. Cuman kami ingin betul-betul menjadi orang yang menyaksikan wahyu itu diturunkan. Maka di sini dikatakan fa idza istama'a ila dha'fil ilmi ada mustihdarihi. Kalau orang sudah lemah ilmunya, ya, dipahami langsung bahwa ilmu di sini adalah iman, ya. Kalau orang itu sudah lemah imannya, ditambah ada mustihdarihi, masih sering lalai lagi, ya, udah lemah imannya, iman yang sedikit yang lemah itu pun kadang muncul, kadang nggak ada. Ya. Ada mustihdarihi wa ghaibatuhu 'anil qalbi fi katsirin min awqati. Di kebanyakan waktu itu iman yang sedikit itu pun tidak hadir dalam hatinya. Ya. Au aktsar fi katsirin min awqatihi au aktsariha listighalihi bima yadaduhu, ya. Karena dia disibukkan oleh hal-hal yang berlawanan dengan iman. Wandamma ila dzalika taqadit taba', ya. Lalu ditambah lagi dengan tabiat jiwanya itu, ya, tabiat jiwanya itu yang mulai luntur, nuraninya itu yang mulai luntur, ya. Di nurani manusia, fitrah manusia itu kan tunduk pada tauhid, ya. Ya kan, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Hambaku semuanya itu diciptakan, itu dalam hadis qudsi, ya, sahih.
dalam keadaan lurus, kemudian mereka dibengkokkan oleh setan. Jadi begitu kita itu sudah terpengaruh oleh kehidupan di dunia, ya, kita lupa dan lalai untuk berzikir kepada Allah, kebanyakan waktu kita itu hanya kita isi dengan hal-hal yang bersifat dunia, tabiat kita akan mengalami kekurangan. Bukan dekadensi moral, ya, tapi lebih kepada dekadensi nurani. Ya. Nurani kita, fitrah kita, dekadensi fitrah kita, itu terjadi penurunan nilai. Wa ghalabatul hawa, ya, yang ada hanya hawa nafsu yang menindih kita. Wastila'is syahwah, syahwat yang menguasai kita. Wa taswilun nafas, ya, jiwa kita yang menipu kita. Wa ghurur syaitan, ditambah lagi dengan tipu daya setan. Wastibta'ul wa'di, akhirnya, ya, istibta'il wa'di wa tulil amal, ya. Istibta'il wa'di menganggap bahwa janji Allah itu sesuatu yang enggak perlu ditunggu-tunggu. Kira-kira seperti itu arti istibta' di sini. Janji Allah yang namanya akhirat, itu enggak usah dipikirin lah, ya. Seolah-olah ada enggak adanya itu enggak jelas. Jadi sesuatu yang tidak menjadi prioritas dalam hidup kita. Pada perjalanan kita yang pasti itu kan menuju kematian. Ya. Perjalanan kita yang pasti itu menuju kematian. Yang tidak pasti itu kan batas hidup. Ya. Kita ini hidup ini 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, atau hanya 1 tahun lagi, 2 hari lagi, 1 jam lagi, kita nggak ada yang tahu. Ya, batas hidup itu nggak pasti, tapi yang pasti itu adalah kematian. Setiap kita pasti akan menuju kematian. Tapi itu tidak lagi menjadi prioritas, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah yang namanya kewaritan itu tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran itu kan kalau kita mempelajari ilmu balaghah, ya, balaghah itu ilmu sastra Arab, kan dikatakan di dalam Al-Quran, innakum ba'da dzalika lamayyitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi kata-kata yang diawali dengan sungguh, innakum, itu ditujukan kepada orang yang nggak percaya. Misalnya ada orang kita kabarin, akhi, itu bapak kamu datang. Masa iya? Iya, betul dong. Kalau kita katakan demi Allah bapak kamu datang. Nah, kata demi Allah sesungguhnya itu kita ucapkan kepada seseorang ketika orang itu kurang yakin gitu ya. Sementara ada nggak sih di antara kita yang nggak yakin kalau dirinya mati? Ada nggak? Nggak ada ya. Orang kafir pun yakin kalau dirinya pasti mati kan gitu. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya ya, innakum ba'da dzalika. Taukidnya 2 lagi. Innakum, inna itu taukid, itu penguat. La mayyitun, lamnya juga artinya lam taukid. Jadi ada 2 penguat dalam bahasa. Jadi kalau kita terjemahkan tuh sampai agak susah. Saking ada sungguh kamu itu benar-benar akan mati. Ini seolah-olah orang yang diajak ngomong ini adalah orang yang enggak percaya. Wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kamu di hari kiamat itu pasti akan dibangkitkan. Kenapa diucapkan demikian? Nah, ini pertanyaannya ya. Ini secara balaghah, secara sastra Arab ya. Jadi ketika seseorang itu ditempatkan seperti orang yang enggak percaya ya, ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu memang ya, memang berlaku seperti orang yang enggak percaya gitu, kebanyakan orang gitu. Innakum itu kan kamu semua ya. Innakum ba'da dzalika. Kebanyakan manusia memang seperti itu. Kebanyakan orang itu lalai dengan kehidupan dunia. Makanya diingatkan seperti itu. Kamu ini benar-benar mau mati kan? Benar-benar mau mati kamu ini. Seolah-olah mereka enggak percaya ya. Seolah-olah perilaku mereka itu berkata, "Masa sih saya mau mati? Kok lihat dari tingkah kamu, ini kayaknya kamu nggak nyadar kalau kamu akan mati." Ya. Ada orang yang demikian enaknya berbuat maksiat diulangi, kayaknya nggak nyadar bahwa dia pasti akan mati. Jadi makanya ditegur oleh Allah itu dengan teguran kepada orang yang tidak percaya dengan adanya kematian. Padahal kematian itu jangankan orang yang beriman, orang yang kafir saja percaya gitu. Itu salah satu di antara balaghatul Quran ya. Keindahan bahasa Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama. Khosafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini dikatakan watulul amal. Kalau udah begitu biasanya angan-angannya panjang. Waraqa datil ghaflah. Keteledorannya itu sudah menidurkan dirinya. Rukud ya. Keteledoran itu membuat dia tertidur ya. Wa hubbul ajilah, kecintaannya hanya dengan hal-hal yang instan saja. Warukhasut ta'wil,
Ini pasti berurut, semuanya pasti muncul ya. Begitu orang itu imannya lemah, mulai tidak, yang lemah itu pun ya dibiarkan jarang muncul, lama-lama orang lebih banyak sibuk dengan hal-hal dunia, lebih senang dengan perbuatan maksiat, nuraninya itu mulai luntur, hawa nafsunya itu menjadi-jadi, syahwatnya diperutkan, jiwanya itu mulai tertipu, setan mulai memberikan jebakan-jebakannya, keyakinannya dia terhadap kematian itu seolah-olah nggak ada gitu loh. Angan-angan dunianya semakin panjang, keteledorannya itu makin membuat dia tertidur kira-kira. Makin senang dengan hal-hal yang instan. Udah dunianya instan, di dunia pun dia nyari yang instan juga gitu ya. Betul ya? Dunia itu kan hal yang instan. Di dunia dia senangnya instan, makanan instan, semuanya instan gitu ya. Mau sukses instan, mau serba instan. Ya. Waru khasut ta'wil, dan mulai dia masuk ini kepada menakwilkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan keringanan. Seperti kita sebutkan ya kemarin ya. Ayat ini, oh berarti Allah itu akan ngampunin dosa semua, nyantai aja ya. Gitu. Oh ada orang masuk surga hanya karena nolong seekor anjing. Kalau gitu kita tolong aja anjing ya. Sebulan sekali, masa kita nggak masuk surga? Ya. Orang wanita tadi nolong anjing sekali aja masuk surga loh. Apalagi kalau kita sering nolong anjing ya. Seolah-olah dengan nolong anjing kita masih masuk surga gitu ya. Nah, padahal di sana ada hal yang bisa menghalangi ya. Amalan-amalan yang jauh lebih bernilai dari itu saja, bisa saja orang mengamalkannya nggak masuk surga kayak kemarin ya, yang kita sebutkan kan, pahala-pahala orang yang berjihad fisabilillah ya, gara-gara dia hanya nyolong hasil rampasan perang, nggak jadi dia masuk surga langsung, disiksa dulu dia dan di dalam neraka. Padahal itu jihad loh, yang dikorbankan nyawa. Kemudian ilful awaid. Nah, dia mulai nyantai dengan kebiasaan dia. Ya, jadi yang namanya maksiat itu jadi budaya gitu ya. Kalau maksiat sudah jadi budaya, kalau orang ingetin dia akan marah-marah gitu. Bahaya, apalagi kalau dia punya ilmu, dia akan berdalil itu untuk mengabsahkan, melegalkan maksiatnya. Bahaya ini. Itu ilful awaid ya. Betapa kebiasaan yang dia amalkan itu tuh sudah nyatu dengan hatinya. Fahunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal ardi. Disitulah kita baru sadar bahwa yang bisa menggenggam iman kita hanya yang mampu menggenggam langit dan bumi agar tidak runtuh, antazula. Siapa yang mampu menggenggam langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar ya, ketika proses kekufuran itu terjadi pada diri manusia sedemikian rupa, kita sadar ya bahwa yang bisa menggenggam iman itu hanyalah Allah. Makanya Nabi selalu berdoa bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya, jangan lupa sering-sering baca hadis ini, sering-sering baca doa ini, karena ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Karena yang bisa menggenggam iman kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa membanggakan amal perbuatan kita yang sebesar apapun. Ya. Wa bihadzas sabab yatafawatun nas fil imani wal a'mal. Nah, dengan ini kita paham ya, bahwasanya manusia dalam iman dan amal perbuatan itu bertingkat-tingkat, enggak sama semuanya. Hatta yantahiya ila adanan mithqali dzarratin fil qalb ya. Sehingga ada iman yang sampai digambarkan paling rendah seperti sebiji zarah ya. Yadkhulul jannah, akan masuk juga ke dalam surga orang yang memiliki iman meskipun hanya sebiji zarah. Nah, jadi nanti kita akan sebutkan ya wajima'u hadhil asbab. Sebelum menutup bab ini kita akan bacakan apa yang disampaikan Syekh dulu. Wajima'u hadhil asbab, ya, kesimpulan dari penjelasan tentang berbagai sebab-sebab tadi, bahwa semua kekurangan yang dimiliki seseorang yang tadi kita sebutkan ya, menggampangkan urusan akhirat tadi, yarji'u ila dha'fil basirati was sabr. Ya, karena lemahnya basirah, ilmu dan keyakinan, lemahnya ketabahan. Walidzalika madahallahu subhanahu wa ta'ala ahlas sabri wal yakin. Oleh sebab itu Allah di dalam Al-Qur'an itu memuji orang yang punya dua kekuatan. Ya, keyakinan dan ketabahan. Wa ja'alahum a'immatad din. Orang-orang yang menjadi imam dalam agama ini. Imam agama ini ya, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran yang jadi doa kita, waja'al
ya waj'alhum lil muttaqina imama, ya waj'alhum lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah mereka itu imam-imam dari orang-orang yang bertakwa, ya. Dan jadikanlah mereka itu imam-imam oleh orang yang bertakwa. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang dimaksudkan dengan imam-imam yang imam dari orang yang bertakwa itu adalah yang disebutkan dalam ayat ini. Ini penjelasannya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi imam yang dimaksudkan di sini adalah imam pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman yang kemudian bisa ngajak orang lain untuk bertakwa, itu maksudnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Imam-imam orang yang bertakwa, pemimpin orang yang bertakwa itu yang kayak gimana? Itu yang punya dua sifat, ya. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka imam-imam orang yang bertakwa, yahduna bi amrina, yang akan memberikan petunjuk dengan agama kami, lamma sabaru, ketika mereka memiliki ketabahan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi dua hal yang dimiliki, yang harus dimiliki kalau kita mau menjadi imam, ya. Bagi orang-orang yang bertakwa, apa? Yang pertama, ketabahan, dan yang kedua, keyakinan. Apa yang dimaksudkan dengan as-sabr? Dijabarkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa as-sabr di sini ala ma'anin, ya. Ada sebagian di antara ulama mengatakan as-sabru di sini, yang dimaksudkan dengan sabar di sini adalah sabar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sabar melakukan kebaikan, ya. Sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabar menjalankan syariat Allah. Ini sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi pendapat yang paling masyhur, ya, untuk makna sabar, tabah di dalam ayat ini yang paling masyhur, ya. Ini yang diriwayatkan dari banyak ulama ahli tafsir, termasuk dari Ibnu Abbas, dari Qatadah, ya, dari Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak ulama dan ahli tafsir yang lainnya. Yang dimaksud dengan as-sabru di sini adalah as-sabru 'anid dunya. Ketabahan menghadapi godaan dunia. Karena yang menghancurkan ketakwaan manusia pada level yang paling rendah adalah ketika manusia bergelayut pada dunia. Kita nggak akan bisa memimpin orang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nggak bisa ngajak orang lah menuju ketakwaan. Kalau kita sendiri itu masih menjadi budak dunia, itu nggak mungkin. Ada orang banyak ilmu, tapi jadi budak dunia, ya, dia akan ngajak orang ke neraka. Dia akan membolak-balikkan kebenaran. Karena ilmunya bisa dibayar dengan dunia. Fatwanya bisa dibayar dengan dunia. Ada orang kaya terlibat dalam kegilaan terhadap dunia. Jadi menjadi budak-budak dunia. Ya udah, kekayaannya akan jadi alat untuk menghancurkan orang banyak. Dia akan ngajak orang maksiat bareng-bareng, ya. Uang yang dia gelontorkan tuh hanya untuk menciptakan pentas besar kemaksiatan. Kira-kira seperti itu. Semakin banyak uangnya, semakin banyak orang yang diajak kepada maksiat. Waliyadzubillah. Maaf ini sebagai contoh, tapi contoh yang sangat-sangat jelek sekali gitu. Ya, semakin banyak orang itu punya uang, dia akan semakin banyak bisa membayar orang untuk bolak-balikkan kebenaran. Dia bisa bayar ulama, dia bisa beli ulama, dia bisa beli kekuasaan, ya. Dia juga bisa beli kemaksiatan. Kalau dia mau melakukan maksiat, masalah perzina, dia bisa berzina dengan orang dari segala bentuk manusia di dunia ini, ya. Dengan harga yang paling mahal, kira-kira seperti itu. Kalau dia mau berjudi, judi tingkat tinggi, bukan judi rendahan. Jadi artinya semua yang dia miliki itu pasti akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah. Itu makanya dikatakan yang paling berbahaya dari godaan dunia ini adalah apa? Dari godaan bagi manusia adalah dunia. Makanya berkali-kali saya menyampaikan, ya, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah. Ini riwayatnya banyak, tapi hadis Ibnu Majah ini hadis yang paling konkret penjelasannya, ya. Ketika Nabi kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi keluar menemui kami. Wa nahnu nadhkuru al-faqr, ya. Fi riwayatin natadzakkaru al-faqr. Kami sedang membicarakan tentang kemiskinan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faqru takhafun?" Apakah kalian masih juga takut akan kemiskinan, ya? Sekarang ini kan banyak orang yang takut miskin ini, kondisi yang semacam ini. Al-faqru takhafun. Apakah kalian takut miskin? Wallah, demi Allah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi.
La tusabbanna 'alaikumud dunya sabba. Nanti di akhir zaman kalian gak akan mengalami itu. Di akhir zaman itu justru dunia akan mengejar kalian semua. Semua kalian akan berlimpah dunia. Itu janji Allah pasti terjadi di akhir zaman. La tusabbanna 'alaikumud dunya sabba. Wa la yazighu qalbu ahadikum, ya. Pada saat itu setiap kali kita berbuat maksiat, setiap hati kita menyimpang kepada kemaksiatan, illa wahyi penyebabnya pasti dunia. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat karena kekurangan, orang berbuat maksiat karena kemiskinan, ada, memang ada. Ada, sangat ada. Tetapi orang yang berbuat maksiat karena harta jauh lebih banyak dan jauh lebih hebat. Makanya saya sering mengatakan, ya, maling, ya. Maling yang paling maling itu bukan orang miskin. Justru orang yang kaya. Bukan berarti karena orang itu butuh makan dia maling, nah, maka itu yang paling bejat, enggak. Justru maling paling bejat itu maling-maling yang punya duit banyak. Dia punya duit banyak, tapi maling lebih banyak lagi. Kan kira-kira begitu. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita takut akan kemiskinan, kita takut akan penderitaan, ingat ini bukan apa-apa. Godaan paling besar itu adalah godaan dunia. Itu makanya orang yang selamat dari dunia menjadi orang yang bersyukur, punya harta banyak diberikan Allah, dia mampu bersyukur. Itu derajatnya lebih tinggi daripada orang miskin yang bersabar. Itu akhir kalam Ibnul Qayyim. Itu akhir dari pembahasan Ibnul Qayyim tentang, ya, fadlu al-ghani syakur ala al-faqir sabur. Itu pembahasan yang sangat masyhur dari Ibnul Qayyim. Keutamaan orang kaya yang bersyukur dibandingkan orang miskin yang bersabar. Tapi ingat, orang kaya yang bersyukur ini yang susah nyarinya, ya. Karena saking susahnya, makanya kalau ada itu derajatnya lebih tinggi dari orang fakir yang bersabar. Jadi ini ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujung dari pembahasan dari bab ini yang masuk kepada bab berikutnya masih sama, ya. Pembahasannya masih berkisar tentang ghurur tadi. Al-farqu baina husnil dhanni wal ghurur. Kali lagi perbedaan antara husnudzon, baik sangka kepada Allah, dengan ghurur, tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh setan. Faqad tabayyana al-farqu, dari penjelasan yang lalu, ya, sudah terbukti, ya, perbedaan baina husnudzon wal ghurur. Perbedaan antara husnudzon kepada Allah dengan orang yang tertipu oleh hawa nafsunya. Anna husnadzanni in hamala 'alal 'amal wa hassa 'alaihi. Yang namanya husnudzon itu pasti akan ngajak orang lain, ngajak seseorang, maksudnya bukan orang lain, ngajak seseorang untuk beramal, gitu loh. Ngajak seseorang untuk beramal. Itu namanya husnul. Hassa 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih, ya. Jadi ketika husnudzon seseorang itu mengajak orang untuk beramal, menggiring orang untuk melakukan amal, fa huwa sahih, itulah husnudzon yang benar. Wa in da'a, kalau ngajak ilal bitalati wal inhimak, ngajak kita untuk nganggur, inhimak fil ma'asi, tenggelam dalam kemaksiatan, fa huwa ghurur, itu yang dimaksud tertipu. Wa husnudzan huwa raja, yang dimaksudkan dengan husnudzan atau berbaik sangka kepada Allah itu adalah roja, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kebaikan Allah, mengharapkan ampunan Allah. Kalau yang namanya orang berharap, itu pasti dia akan menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Saya berharap ini akan lulus dalam ujian, belajar. Saya berharap ini jadi orang kaya, kerja. Ketika orang itu berharap dan bercita-cita, dia akan bekerja sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan harapannya. Faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ah, ketika harapan orang tersebut membuat dia taat kepada Allah, wa zajir lahu anil maksiat, membuat dia menahan diri dari berbuat maksiat, fa huwa raja'un sahih, maka ini harapan yang benar, ini yang disebut dengan cita-cita. Wa man kanat bitalatuhu raja'an, tapi orang yang susah dibedakan antara ini sebenarnya orang yang berharap, orang yang bercita-cita, atau orang yang senangnya nganggur, hura-hura. Ya. Ya. Batalatuhu raja'an wa raja'uhu bitalatan, ya. Ketika dia disebut berharap kok nganggur, gitu loh. Ketika dikatakan nganggur kok masih berharap dan bercita-cita. Udah gak jelas antara cita-cita dengan menganggur. Karena keduanya saling mengikat.
Orang yang seperti ini bukan orang yang berharap, bukan orang yang bercita-cita. Ya, harapannya adalah dusta, cita-citanya adalah bohong. Wa tafritan fahuwal maghrur, maka orang yang seperti ini dikatakan orang yang maghrur, orang yang tertipu. Walau anna rajulan kanat lahu ardun, misalnya ada orang yang punya tanah, yu'ammilu ayyauda alaihi min mughillaha ma yanfa'u. Harapan dia, cita-citanya, tanah ini nanti akan bisa ditanami pepohonan yang kemudian dia akan menikmati hasilnya. Wih, tanah ini subur ini. Tanah ini bagus. Saya mau tanah ini akan menghasilkan uang buat saya. Akan memberikan manfaat buat saya. Fa'ahmalaha, tapi yang dilakukan dibiarin tanahnya. Walam yabzur. Tidak ditanami benih. Atau kadang-kadang cuma ditanami benih sekali, ditinggalkan, tidak diurus lagi. Walam yahrusha, enggak ditanami benih, enggak dibajak. Wa hassana dhannahu, tapi di samping itu, meski dia berbuat seperti itu, dia tetap berhusnudzon, berharap, bercita-cita bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi hadfin. Dia akan tetap mendapatkan hasil dari tanahnya tersebut. Seolah-olah tanaman itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada yang memberikan benih, tanpa ada yang membajak dan lain sebagainya. Min ghairi harthin wala badrin wala saqi. Tidak ada benih, tidak ada penyiraman, tidak ada pembajakan, tapi akan tumbuh pepohonan dan buah-buahan yang akan bisa dia nikmati. Wala ta'udil ardi, sama sekali enggak dirawat tanah tersebut. La'addahu nas min asfahis sufaha. Orang yang seperti ini pasti dianggap orang yang paling bodoh. Wa kadzalika law hasuna dhannuh wa qawiya raja'uh bi ayyaji'ahu waladun min ghairi jima'. Sama juga dengan orang yang berharap dia akan punya anak. Ya, hasratnya kuat, cita-citanya besar. Tapi maaf ya, dia tidak pernah berhubungan intim dengan istrinya. Mau punya anak, tapi enggak pernah berhubungan intim ya. Kira-kira kalau ada orang yang bersikap seperti ini, kira-kira gimana ya? Goblok ya? Ini goblok ini orang, goblok banget ini. Ini orang yang khosirat dunia wal akhirah. Ini yang namanya rugi dunia akhirat. Udah nggak dapat nikmat dunia, nggak dapat nikmat akhirat ini. Ini orang gila ini ya. Au yassir a'lama ahli zamani min ghairi talabin lil ilm. Atau cita-citanya menjadi orang ya, paling cerdas di dunia ya. Ulama ya, nomor 1 di dunia, itu cita-cita dia ya. Tapi nggak pernah thalabul ilmi. Nggak pernah hadir di majelis ya, nggak pernah nuntut ilmu. Harapan dia dapat ilmu laduni katanya. Ilmu langsung datang dari langit, ilmu laduni. Ilmu laduni ini memang jadi fenomena di kalangan para ulama. Istilah itu sebenarnya ada ya di pembahasan para ulama dulu gitu ya. Kalau istilah ini benar, sebenarnya dimaksudkan dengan ilmu laduni ini ada ketika Allah membukakan pintu hati seseorang untuk ilmu. Seperti yang sudah sering kita bahas ya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah, orang yang Allah inginkan itu menjadi baik ya, akan Allah jadikan dia orang yang faqih. Jadi yang menjadikan kita faqih siapa? Allah kan begitu ya. Tapi bukan berarti kita enggak thalabul ilmi kan? Tetapi meskipun kita thalabul ilmi, kalau enggak dibuka ilmunya juga enggak akan terbuka. Ada orang yang thalabul ilmi, mana ilmunya ilmu setan semua dapatnya ya. Ilmunya ilmu neraka semua, betul enggak ya? Dia jadi ahli ilmu tapi hanya membela orang-orang dunia misalnya. Jadi ahli ilmu tapi hanya membela kebatilan ya. Jadi ahli ilmu membela kemusyrikan. Ilmunya banyak secara, kalau bisa dikatakan uang, ilmunya secara nominal banyak gitu loh. Jutaan, miliaran. Itu kalau bisa dinominalkan. Tapi ilmunya itu enggak menyelamatkan dia. Ilmunya justru digunakan untuk membela kebatilan. Nah, ini artinya orang tidak diberikan fikih oleh Allah. Nah, jadi orang yang diberikan fikih itu orang yang mendapatkan ilmu laduni. Itu kalau istilah ini bisa dibenarkan. Tapi banyak orang yang menggunakan ini secara salah. Mungkin ilmu laduni ini seperti istilah sufi ya, tasawuf yang apabila digunakan untuk makna yang benar nggak apa-apa gitu. Misalnya untuk makna tazkiyatun nufus nggak jadi masalah. Selama masih dalam koridor ajaran kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Selama proses tazkiyatun nufus atau menyucikan hati tersebut adalah proses yang ada dalam Islam, tidak menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya, begitu juga ilmu laduni. Kalau yang dimaksudkan adalah anugerah ilmu yang diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki, ada yang namanya ilmu laduni.
Tapi sebagian kita memaknai beda gitu loh. Ada orang yang nggak pernah belajar sama sekali, ilmu itu Allah masukkan ke dalam hatinya. Itu mustahil, tidak ada. Sedangkan Nabi mendapatkan ilmu itu aja dari wahyu Allah. Ya. Sedangkan para sahabat, orang-orang yang paling alim itu mendapatkan ilmunya dari Rasulullah. Mereka belajar. Para tabi'in mendapatkan ilmu dari para sahabat. Jilan ba'da jilin. Ya. Secara estafet. Jadi mereka semua belajar. Mereka semua menghafal, ya. Mereka semua itu mempelajari ilmu, nggak ada yang nganggur kemudian ilmu datang dari langit, itu nggak mungkin. Ya. Ayasiru a'lama ahli zamani min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tam alaihi, tanpa menuntut ilmu dan tanpa betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Makanya ada ungkapan di kalangan para ulama, innal ilma la yu'tika ba'dahu illa idza a'taita nafsaka kullaha. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian di antaranya kecuali ketika kamu menyerahkan dirimu seutuhnya. Kita nyerahkan diri kita seutuhnya baru kita dapat sebagian di antara ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, para ulama yang dulu menghibahkan jiwanya 100% untuk ilmu saja, demikian rupa apalagi kita. Para ulama loh, para ulama seperti Imam Bukhari yang mengorbankan dirinya untuk ilmu sedemikian rupa, ya, seperti sering saya sampaikan bagaimana Imam Bukhari melakukan rihlatun li talabil hadis, menemui 1080 orang guru. Ya, maksudnya 1080 orang yang diambil hadisnya oleh Imam Bukhari. Perjalanan itu dari satu kota ke kota lain, negara ke negara lain, bahkan kalau zaman sekarang mungkin benua ke benua lain. Itu dilakukan oleh Imam Bukhari. Iya, karena dari daratan Asia terus, ya, dari daratan dari Rusia sampai ke Asia, Afrika itu dijelajahi oleh Imam Bukhari. Seumur hidupnya 1080 guru. Dan seringkali beliau berangkat tuh hanya membawa bekal tuh roti. Yang roti itu supaya tahan lama dibikin keras. Jadi kalau mau dimakan direndam lama dulu sampai lembek baru bisa digigit dan dimakan. Itu tindakan Imam Bukhari. Nah, udah begitu saja itu seumur hidup beliau serahkan dirinya untuk ilmu. Masih saja ada orang yang mengkritik Imam Bukhari. Kritisi ilmiah kan boleh-boleh saja, boleh saja gitu. Jadi artinya sudah 100% kita berikan diri kita untuk ilmu. Tetap saja nggak sempurna gitu. Setiap manusia pasti ada kekurangan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan aballahu ayyatimma illa kitabuh. Ya, Allah itu nggak rela ada kitab yang sempurna selain Al-Qur'an. Jadi itu kita sudah memberikan seluruh jiwa kita. Ilmu yang datang masih sedikit. Apalagi kalau mencari ilmu main-main. Tapi cita-citanya jadi ulama nomor 1. Nggak akan dapat. Ya. Wa kadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uh. Ya, fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang yang berhusnudzon, berharap dia akan mendapatkan derajat tertinggi. Ya. Akan mendapatkan kenikmatan abadi min ghairi ta'atin, tanpa taat kepada Allah. Wala taqarrab, tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Bimtisali awamirihi, tanpa mengikuti perintah Allah, wajtinabi nawahi, tanpa menjauhkan larangan Allah. Wabillahi taufiq, ya. Kalau bahasa kita ma'as salamah, selamat tinggal saja. Itu bahasa Ibnu Qayyim, wabillahi taufiq, ya. Kalau ada orang beranggapan begitu, ya ma'as salamah, ya, selamat tinggal. Ya, ada seorang di antara teman saya, ini masalah dunia aja. Ya, jadi teman saya ini suatu saat berjumpa. Ini di salah satu di antara negeri, di situ terjadi jihad fisabilillah. Ya, satu negeri di situ terjadi jihad, jadi jauh sekali. Ya, bukan di Indonesia. Jadi dia berjumpa dengan seorang Muslim berkewargaan Cina. Ya, dia itu ahli tentunya di bidang kungfu. Bagaimana kita tahu itu salah satu bela diri Cina. Untuk bisa bela diri kungfu seperti kamu, ya, itu berapa lama? Ya, untuk latihan langkah dan loncat itu 4 tahun. Ya. Jadi untuk semuanya, ya untuk tahap awal selesai dalam 10 tahun. Lalu teman kita ini nanya gini, sederhana aja. Saya kan di sini waktu saya terbatas. Bisa nggak saya menyelesaikan dalam 1 tahun? Jawabannya apa? Masalah. Udah, kalau kamu mau cepet-cepet kayak gitu, udah nggak usah belajar sama sekali. Kira-kira seperti itu. Padahal itu apa? Ilmu dunia kan? Ilmu bela diri gitu loh. Kalau tahap dasar itu bisa diselesaikan dalam 10 tahun katanya. Minta korting 1 tahun aja udah masalah. Itu dunia. Sekarang akhirat kita minta kayak gitu ya nggak bisa.
Kita minta courting akhirat, kita nyantai-nyantai tapi dapatnya yang paling tinggi, ya nggak mungkin. Ikhwas kalian fiddin. Makanya di dalam Al-Qur'an itu jelas sekali, ini ayat berkali-kali disampaikan Ibnu Qayyim supaya mengingatkan kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, kemudian berhijrah, wajahadu fisabilillah, coba beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah. Ini banyak diantaranya yang bahkan kita nggak lakukan, betul nggak? Nah, ini dilakukan oleh kalangan muhajirin dulu. Orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad fisabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi tanda orang yang mengharapkan rahmat Allah itu kayak gini gitu. Inilah yang disebut berharap, yang kita sebut. Ini yang namanya orang bercita-cita. Cita-cita mau jadi orang kaya, ya jalan yang harus dilalui jalan menuju kekayaan kira-kira. Cita-cita jadi orang sukses, jalan kesuksesan. Cita-cita mau masuk surga, jalan menuju surga. Yarjuna rahmatullah. Ini orang yang berharap rahmat Allah, ini yang kayak gini. Fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhihi ta'at. Coba perhatikan di dalam ayat ini. Allah menjadikan ya makna dari berharapnya mereka itu adalah dengan bagaimana mereka menjalankan ketaatan tadi. Iman, berhijrah, berjihad. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan sebagian di antara sebagian ini, karena memang kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana mereka, ya, berhijrah, berjihad. Ya. Setidaknya kita mengamalkan amalan-amalan yang mendekati itu kan gitu. Hijrah, kalau nggak hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ya paling tidak hijrah dari kebatilan menuju ketaatan. Ya. Jihad, kalau tidak jihad dalam arti qital, peperangan di jalan Allah, yang paling tidak adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Hakikat jihad itu adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak pernah takut dengan celaan orang-orang yang mencela selama kita berpegang pada kebenaran. Itu jihad. Wa hadza haqiqatul jihad. Orang yang sudah memiliki ini, dia akan jihad di mana-mana. Di saat perang dia akan berjihad. Ya, di saat belajar dia akan berjihad. Ya. Dalam kehidupan sehariannya dia berjihad. Meskipun dia tidak berperang di jalan Allah. Ya, meskipun dia tidak berperang di jalan Allah karena dia tidak mendapatkan kesempatan tersebut, tapi dia tetap berjihad dalam makna yang lain. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Wa qala al-mughtarun, orang-orang yang tertipu itu membuat pertanyaan begini. Loh, bukankah innal mufarritin, orang-orang yang teledor, wal mudayyi'in hukukillah, yang mengabaikan hak-hak Allah, al mu'attilina ali awamiri, yang enggak peduli dengan perintah Allah, al baghina ala ibadihi, yang berbuat zalim kepada sesama hamba, al mutajarriina ala maharimi, yang nekat berbuat maksiat, bukankah, pertanyaan mereka, ulaika yarjuna rahmatullah, kan juga berharap rahmat Allah. Tapi kan Allah sudah nyebutkan tadi ya, bahwa yang berharap itu bukan cuma ngomongan ya, bukan cuma omongan, tapi itulah buktinya tadi. Wasirrul mas'alah, yang menjadi rahasianya, inna raja wa husna dhanni innama yakunu ma'al ityan bil asbab. Yang disebut harapan yang sesungguhnya, yang disebut husnul dhann yang sesungguhnya, itu harus melaksanakan asbab allati iqtadatha hikmatullah fi syar'i, ya. Yang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab orang itu mendapatkan apa yang dia harapkan. Fi syar'ihi, di dalam syariatnya, wa qadarihi, di dalam takdirnya, wa thawabihi, di dalam ganjaran pahalanya, wa karamatihi, di dalam kemuliaannya. Fayatil abdu biha thumma yuhassinu dhanna bi rabbi. Kalau mau dikatakan berharap, lakukan itu semua, baru setelah itu dia berhusnuzon kepada Rabbnya. Wa yarju, berharap kepada Allah. Allah yakilahu ilaiha, jangan menyandarkan diri kita kepada hawa nafsu kita. Wa ayyaj'alaha musilatan lima yanfa'u, hendaknya dijadikan semua itu sebagai wasilah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Wa yasrifa anhu ma yu'ariduhu wa yu'ariduha wa yubtilu asaraha. Harus ditinggalkan hal-hal yang bisa menghalangi, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, orang yang betul-betul berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salih, hendaknya dia beramal salihah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini orang yang betul-betul berharap, orang yang betul-betul bercita-cita, itu ada buktinya. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan satu hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah bersabda,
Man khafa adalaj. Barang siapa yang takut, dia akan berjalan di awal malam. Wa man adlaj balagal manzil. Orang yang berjalan di awal malam akan sampai ke rumahnya dengan selamat. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat bahwa ya jual beli dengan Allah itu, jual beli Allah, ya, harta dagangan Allah itu mahal harganya. Harta dagangan Allah itu adalah surga. Jadi di sini digambarkan man khafa adalaj. Orang yang takut dia akan berjalan di awal malam. Maksudnya yang dimaksud takut sini takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, karena takut ini sebagai penjelasan ya. Jadi yang namanya khauf dan roja itu kan sebenarnya dua. Tapi dua itu satu. Jadi paham ya? Yang namanya khauf itu kan takut ya. Takut dari azab Allah, takut siksa Allah, takut amalan kita nggak terima begitu ya. Yang namanya berharap kan berharap ampunan dari Allah, berharap masuk surga, berharap amalan diterima. Ya. Jadi itu sebenarnya dua hal. Dua hal yang wajib ada di dalam diri seorang mukmin sebagaimana kita sebutkan. Kalau para ulama menyebutkan ibarat dua sayap. Kalau sayap itu patah satu, burung akan jatuh. Jadi nggak bisa dipakai. Orang cuma takut sama Allah, nggak berharap, nggak bisa. Ya. Karena kita harus berharap kepada Allah, harus berhusnuzan kepada Allah. Tapi orang berharap saja kepada Allah nggak takut, nggak kepake. Ya, karena dia akan jadi ahli maksiat. Maka dua-duanya harus ada. Nah, para ulama sering juga menyebutkan bahwa roja dan khauf itu dua hal yang terpisah, tapi juga dua hal yang bersatu. Ketika orang itu berharap, pada saat yang sama dia takut sebenarnya. Pada saat orang takut, di saat yang bersama dia berharap. Misalnya, orang takut sama azab Allah. Itu kan di sisi yang sama dia berharap ampunan Allah, betul nggak? Betul nggak? Saya ngarepin ya, tolong ya, jangan marah sama saya. Di waktu yang sama dia berharap ampunin saya, maafin saya, betul apa enggak? Kan nggak mungkin dia itu minta untuk jangan dimarahin kalau dia nggak minta maaf kan gitu ya. Jadi di saat yang sama pasti seperti itu. Begitu juga ketika orang berharap dia akan masuk surga, ya. Ketika orang berharap amalannya diterima, di waktu yang sama dia takut kalau dimasukkan ke neraka, kan gitu. Takut kalau amalannya nggak terterima. Jadi antara harap dan takut itu sebenarnya dua hal berbeda, tapi mereka juga bersatu. Setiap ada yang satu pasti ada yang lain, gitu ya. Maka kenapa Ibnu Qayyim langsung membahas tentang takut? Kan tadi kita bicara tentang husnuzan nih, tentang roja. Ya. Langsung hadisnya man khafa adlaj. Nah, orang yang takut kepada Allah, takut nggak masuk surga, takut nggak dapat ampunan Allah, takut amalannya nggak terima, adalah dia akan berjalan di awal malam. Ini perumpamaan sebenarnya. Artinya dia akan bergegas ya secepat mungkin. Fastabiqul khairat lah kalau bahasanya ya, akan berlomba-lomba mencari kebaikan. Kalau kita nih jalan di malam hari ya, kita mau sampai rumah sementara berjalan di malam hari, terutama orang Arab di masa itu pasti tahu banyak begal, banyak macam-macam gitu ya. Kalau orang mau sampai dengan selamat, dia akan cepat-cepat di awal malam. Jangan sampai nunggu tengah malam saat begal lagi banyak-banyaknya. Ya. Perjalanannya lagi susah-susahnya. Kita malah jalan nyantai-nyantai, ya udah, kita akan kena bahaya. Akan lama sampai rumah atau malah nggak sampai rumah sama sekali. Begitu juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu ya. Jadi adlaj di sini yang dimaksud dengan adlaj di sini adalah berjalan di awal malam. Waman adalah sebalagal manzil, dan orang yang berjalan di awal malam dia akan sampai ke rumah dengan selamat. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, karena barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Artinya apa? Kalau kita berharap surga Allah, ya, kita harus seperti orang yang takut berjalan dan gak selamat. Itu berarti kita berharap surga Allah. Orang yang berharap akan takut kalau dirinya gak selamat. Jadi itulah kaitan antara rasa takut yang disebutkan di dalam hadis ini ya dengan harapan. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mal as-salihah, kadzalika ja'ala al-khauf li ahli al-a'mal as-salihah. Di sini titik temunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan roja itu, harapan itu sebagai sesuatu yang dimiliki oleh orang yang senang beramal soleh. Begitu juga Allah menjadikan khauf, rasa takut itu sebagai perasaan yang dimiliki oleh orang yang senang beramal soleh. Jadi yang diamalkan sama-sama amal soleh, dan di dalam diri orang yang beramal soleh itu ada dua perasaan sekaligus, ya, roja dan
Dua-duanya itu pasti ada. Nggak mungkin hilang salah satunya. Fa'ulima anna ar-raja'a wal khaufan nafi' hu maqtarana bihi amal salih. Maka orang yang takut, orang yang berharap itu sama-sama harus beramal saleh. Ini digambarkan ini sebagai mungkin bahas ini terakhir ya. Ayat terakhir yang akan kita bacakan, ya, penjelasan lebih lanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Innal ladzina hum min azabi rabbihim innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang min khasyati rabbihim musyfiqun, yang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang betul-betul tidak menyekutukan Allah sama sekali. Walladzina yu'tuna ma, atau orang-orang yang melakukan amal perbuatan wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka itu harap-harap cemas ya. Kalau wajilah itu mungkin kita terjemahkan di Indonesia mirip dengan harap-harap cemas. Mereka sudah mengamalkan amal kewajiban banyak ya, tapi masih harap-harap cemas ya. Terima enggak? Berharap diterima, takut enggak diterima. Itu namanya wajilah. Annahum ala rabbihim rajin, bahwa mereka itu pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Nah, orang-orang yang kayak gini pasti berlomba melaksanakan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Nah, ini tafsirnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini sebagai penutup, ikhwas fillah yang dimuliakan, ini kata kunci penutup kita. Ini sering disampaikan oleh para ulama ya, dan saya tegaskan di sini kembali. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat-ayat harapan atau yang disebut dengan apa? Nususul wa'di, ayat-ayat yang menyebutkan harapan ya, menyebutkan pahala, menyebutkan ampunan ya, menyebutkan bahwa orang ada yang masuk surga dengan sekadar menolong seekor anjing dan hal yang seperti itu semuanya. Ketika kita membaca nususul wa'di, faj'al, jadikan ini semuanya adalah untuk berhusnudzan kepada sesama muslim. Jangan untuk memaafkan perbuatan kita. Ini catatan ya. Jadi ketika kita itu membicarakan tentang nususul wa'di, itu jadikan itu untuk berhusnudzan ya terhadap orang-orang yang mengamalkan terhadap orang lain, dan jangan jadikan itu sebagai sesuatu untuk memaafkan perbuatan kita. Jadi untuk diri kita sendiri itu jangan dipakai untuk memaafkan, tapi jadikan itu untuk berhusnudzan kepada orang lain. Artinya bukan berarti yang jelek dilakukan orang tersebut kita anggap baik, enggak. Yang batil ya salah, tapi kita tetap berhusnudzan. Ya mungkin dia termasuk di antara orang ya yang menyembunyikan kebaikan yang kita nggak tahu. Ya mungkin dia termasuk orang yang ya setiap mau tidur dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia termasuk ya di antara orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut sementara dia tidak tahu. Dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membaca nas-nas yang sifatnya harapan, jadikan itu untuk berhusnudzan kepada orang lain, jangan jadikan untuk memaafkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca nususul wa'id, ya, kita membaca nas-nas yang mengancam, masuk neraka, ini dan lain sebagainya, jadikan itu sebagai motivasi untuk menakut-nakuti diri kita sendiri. Ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai senjata untuk memvonis orang lain. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu tegaskan pada diri kita. Siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah maka dia kafir. Hati-hati. Kita buat itu sebagai jalan agar kita hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita menghukumi segala sesuatu tidak dengan hukum Allah. Itu bukan dijadikan alat untuk nyalah-nyalahin orang. Nah, kalau kebalikan kita akan binasa. Ya, kalau nususul roja digunakan untuk diri kita jadi murji'ah, betul? Ya. Kalau nususul wa'id, nas-nas yang mengancam kita gunakan untuk menembak orang lain, kita jadi khawarij. Ya, jadi itu kuncinya, kata kunci yang sering dijelaskan oleh ulama ya. Singkat saja ya, saya singkat lagi. Ketika kita mendengar tentang nas-nas yang bersifat roja, bagaimana kita jadikan untuk husnudzan kepada orang lain, tapi jangan untuk memaafkan diri kita sendiri. Ya, ketika kita mendengar nas-nas ancaman, kita jadikan itu untuk tapi dan mengancam diri kita sendiri, jangan kita jadikan untuk memvonis orang lain. Singkat saja ikhwas fillah yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai amalan bagi diri kita, menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.